Halo, Halo, hai hai. Kenapa? Kenapa kaget? gak apa-apa. Aku kaget soalnya di belakang kamu kayak ada orang gitu. Enggak, di belakang ada orang. Oh, nggak ada. Tapi di hati aku ada kamu. Oh, bisa, Sabi. Sabi. Apa sabi? Oh, kamu lagi praktek dukun. Gelap banget ruangan. Hmm. Gak gitu konsepnya, Bambang. Oh, oke. Oh, kamu di Balikpapan. Samarinda ke Balikpapan kan deket kan, nggak jauh? Ya, 1 jam aja kurang. Lewat Hmm, tol kan soalnya. satu jam lewat tol. Aku nggak ada kendaraan di Kurang, sini. Pak. Kurang. Paling 40 menitan. 40 menit naik tol. Mm-mm. Aku nggak punya kendaraan di sini. Naik bis bisa lewat tol. Ya kamu lah effort lah ke aku lah datang ke sini lah. Di mana-mana itu cowok sih yang effort sih. Tapi kan aku orang asing di sini. Aku belum pernah tinggal di daerah Samarinda. Aku juga asing kalau ke Samarinda gimana dong? Ya enggak lah, nanti aku kenalin ke orang tua aku, jadi nggak asing. Hmm. Berarti kamu tinggal sama orang tua. Enggak tinggal sendiri. Jadi gimana sih maksudnya Bambang? Ya ketemu aja ayo. Jadi nggak? Yakin? Kenapa emang? Ragu ketemu sama aku? Kamu nggak mau ketemu sama aku? Nggak apa-apa sih. Kamu umur berapa sih? Dua-dua ya? Kok tahu? Nggak apa-apa, kelihatan aja. Oh Nama, iya. namanya siapa? Nama aku Tiara. Ah, Tiara. Eh, memang lahirnya di Kaltim, di apa sih? Balikpapan. Enggak, aku asli Jakarta. Oh, sih Jakarta. Yes. Berarti bukan orang Kaltim. Enggak, makanya kan aku bilang kita sama-sama asing di sini. Udah berapa lama di Kaltim? Bolak-balik sih. Tapi ya sekitar 3 tahunan ada kan? Ya 3 tahun mah udah nggak asing lagi dong. Kamu udah banyak kenal banyak orang di sana, terus juga punya banyak teman kali. Terus sering jalan-jalan. Aku tuh di sini tuh butuh teman buat ngajak aku liburan. Ngajak liburan nggak tuh? Kenapa kamu pilih Samarinda, Bang? Ya minimalnya kalau ngajak liburan staycation lah. Ah, takut. Ah, takut. Kok takut? Ya soalnya sekarang itu staycation tuh konotasinya negatif gitu. Apa yang kamu pikirin dengan staycation? Staycation bahasa Inggris, nginep bareng. Iya, betul. Tapi Kita nginep barengnya beda kasur. I know, tapi seringkali orang-orang itu langsung persepsinya negatif gitu. Ya kamu yang persepsi negatif, aku mah enggak. Karena seringkali mereka memaksudkan yang seperti itu. Kamu pernah Ja- stay... Jadi, kamu pernah staycation sama orang, terus dia apain? Enggak, Terus gimana dong? Terus kamu tau dari mana kalau itu konotasinya negatif? karena orang-orang seringkali bilang seperti itu. Jadi mereka itu menanamkan ke otakku itu kayak, oh tidak, tidak boleh gitu-gitu lah. Oh, jadi kamu kalau diajak staycation, kamu jawabannya enggak? Tergantung orangnya deh kayaknya. Nah, kalau di depan kamu, Bukan aku sih yang menentukan, tapi siapa? aku. Kamu tinggal sama papi? Papi mami ada di sana. Iya, mau kenalan sama mertua kamu sekarang. Deal. Jangan nantang. Aku orangnya serius loh. Kalau aku ditantang kayak gitu aku berangkat ke sana. Dekat kok 40 menit Oke, doang. Tinggal naik Grab bisa. oke. Aku melihat, aku pasang mata banget nih melihat aksimu. Hmm. Kan sebagai cowok itu jangan banyak basi-basi ya, perbanyak aksi kan. Banyak basa-basi, basi-basi. Basi-basi bau dong. Ya intinya begitulah ya. Hmm. Kamu apa kegiatan sehari-hari? Mikirin kamu. Kamu tahu hari ini aku lagi sedih kan? Sedih kenapa? Gak ada notif dari kamu. Sabi.
Kayak sudah tukaran kontak aja enggak. Kamu kamu kuliah atau kerja? Aku kuliah Kuliah di mana? di Samarinda Unmul. Tahu, maksudnya jurusan apa? Universitas Menurut apa? Hah? menurut kamu apa? Arsitek. Tidak. Soalnya aku mau bangun rumah tangga sama kamu. Kamu jago banget deh gombal. Kamu udah gombalin berapa cewek? Nggak ada, aku baru mulai main sama TV, baru sejam. Sejam baru main sama TV. Kemarin-kemarinnya? Kemarin-kemarin ya banyak. Tapi kamu jujur, kamu jujur. Jujur, lebih baik jujur kan? Bener. Bener gak? Kamu kalau misalnya tuh punya pacar selingkuh, mendingan jujur atau enggak? Jujur. Mending jujur kan? Kamu nggak apa putusin kan? Menimbang juga sih selingkuhnya sampai gimana ya. Oh, kamu pertimbangan dulu kalau selingkuhannya lebih cantik dari kamu marah. Enggak Terus? gitu. Lebih tepatnya selingkuhnya ini udah sampai tahap mana mereka. Oh, berarti kalau cuman micro cheating kamu bakal maafin? Iya, kalau ya tergantung orangnya lah. Kalau misalnya orangnya memang layak dikasih kesempatan kedua ya why not gitu. Oh, jadi selingkuh yang kayak gimana yang kamu maafin? Kayak kalau misalnya dia masih chatan atau nongkian bareng atau yang kayak ya dia ngegoda-godain tapi masih batas wajar ya. Itu masih ya udahlah ya, memang sakit cuma ya oke lah. Tapi Tapi kan dari situlah mulainya selingkuh I besarnya, bener I nggak? know, Kenapa kamu maafin? bilang tergantung orangnya. Kalau orangnya memang layak dikasih kesempatan kedua ya aku bisa It, it, maafin. yang kayak gitu udah nggak layak. Kalau dia udah coba micro cheating, udah coba chatan, berarti dia udah mau ke tahap yang dia bakal selingkuh yang lebih besar. I know, tapi entah kenapa aku itu selalu berpikiran kayak semua manusia itu layak dikasih kesempatan kedua. Salah. Dan juga entah kenapa aku itu selalu yang kayak mikir selama aku bisa ngelihat kebaikan di orang itu ya it's okay. Kayak Apa hal positif dari selingkuh? Apa hal nggak kebaikan dari selingkuh? nggak ada, tapi kan ada pasti sisi positif dari orang itu kan. Nggak mungkin semuanya negatif lah. Kalau untuk hubungan, selingkuh itu udah fatal. I know, Kecuali memang kecuali misalnya gini, mungkin kalau misalnya tuh dibilang kata kamu misalnya cowoknya agak kasar, agak toksik, itu masih bisa dimaafin lah ya. Karena mungkin toksik itu bukan yang merubah perasaan. Bisa aja dia toksik gara-gara dia ngejaga kamu kan? Bener gak? Bisa aja dia toksik gara-gara memang pengen kamu lebih baik lagi gitu loh. Tapi kalau misalnya udah selingkuh udah beda perasaan, udah ngerubah porsi perasaan kamu sama dia gitu. Makanya harus kamu tanam baik-baik, orang selingkuh buang. Daripada selingkuh dengan sama aku. Sabi. Tapi nanti kamu yang selingkuhin aku, gimana dong? Ya kalau itu harus dimaafin. Terima kasih, sangat sangat Kalau aku harus dimaafin. agak tidak tempe diri ya, Tempe diri apa? tahu diri. Tahu. Tempe diri tahu diri ya, benar. Kamu lucu sih. Terima kasih udah banyak yang bilang lucu. Cuma orang-orang itu juga mengomong ke wanita-wanita lain, jadi kayak ya udah. Ya aku baru ini kok ketemu sama 2 orang di sini. Satu lagi cowok. Baru kamu cewek. Bahkan harimau di bajumu aja bilang enggak gitu, buaya gitu. Kamu bisa ngeliat nih harimau. Makanya aku sanggup merekam kamu. Takut diterkam. Kamu jurusan apa tadi belum jawab? Arsitek salah ya. Aku jurusan hukum karena aku mau hukum kamu. Kamu urusan hukum. Iya. Lalu semester berapa?
Kamu hukum juga kah? Ya, aku orang hukum juga. Kamu semester berapa? Aku semester 5. Yo, udah mau lulus kita. Aku udah lulus. Aku udah ngambil spesialis sekarang. Spesialis. Iya, aku lagi ngambil spesialis hukum gantung. Kamu umur berapa? 26. Hmm, Hmm. Kenapa kamu ngambil hukum? karena di dalam hukum itu sebetulnya Mas, ilmu yang nggak pasti. maksudnya kenapa kamu nggak ngambil tawaran nikah dari aku? Apa? Ngambil tawaran nikah dari aku. Tawaran nikah nggak tuh? Emang ada tawaran nikahnya? Mana? Aku tidak melihatnya. Kenapa kamu ngambil karena hukum itu nggak pasti, betul? Terus kenapa ada undang-undang kalau udah nggak pasti? I know, tapi maksud aku kalau di dalam mempelajari Berarti hukum ya, betul. Berarti maksud kamu undang-undang itu nggak pasti hukumnya? Gimana nih maksudnya nih? Ini gimana nih maksudnya nih? Bentar nih. Ini orang hukum kok begini bentar nih. Aduh, bahaya nih, Bro. boy, yang aku maksud tuh kayak kalau di peradilan gitu loh. Oh, di peradilan, oke. Terus juga sama aja kayak contohnya pada saat di kelas juga diterapinnya gitu, nggak ada pendapat kita atau saat kita mengkritisi sesuatu itu yang kayak salah itu masih bisa diperjuangkan. Masih bisa diperjuangkan. Tapi kan hukum itu pasti kan? Ya bisa dibilang pasti, cuma yang tadi aku maksud itu yang kalau peradilan gitu sih. Iya, ralat, tapi salah. Gemes deh. Terus tuh dong. Kak, Iya. Berarti aku nggak tahu nih kalau orang hukum itu yang harus dipelajari sama dia tuh apa? Apa dia harus mengerti semua buku-buku tentang hukum atau kamu enggak? Apakah dia harus menghafal buku-buku tentang hukum atau kamu cukup mengerti aja? cukup memahami. Hmm? Cukup memahami. Ya kamu cukup memahami aku kok. Mau belajar apa lagi? Hukum. Apa? Emang kamu hukum? Harus aku pahamin. Oh, cukup memahami aja. Berarti kamu kalau misalnya di ruang sidang, kamu ngambil ini apa? Konsentrasinya apa? Konsentrasi ambil perdata. Perdata. Oh, notarias. Notarias kan? Ya, tuh? notariatan. Ke notarias ke notarias. Notariatan. Notariatnya di bagian apa? Maunya apa? Pertanahan. Rencana aku mau ngambil pertanahan sih nanti. Kenapa? Karena aku mau nanti khususnya itu PPAT. PPAT. Aku pernah sama kamu. Berarti kamu mau ambil pertanahan kan? Seandainya, seandainya. Kamu tahu LC kan? LC. Tanah LC. Apa tanda LC? Leader of apa nggak tahu, lupa aku. Dia yang mengesahkan tuh kalau nggak salah kelurahan. Terus? Nah, kalau seandainya tanah itu ada yang ngambil alih dan tiba-tiba ada sertifikatnya. Nah, itu tanah lebih kuat mana? Sertifikatnya atau LC-nya? Ada yang ngambil alih tapi ada sertifikatnya. Letter C. Kok LC sih? Iya bener, letter C bener. Tahu nggak letter C? Kok kamu kayak nggak baca gitu? Baca apa? Gak ada baca apa-apa. Aku lagi buka ini Google. Tapi tangan kamu nggak gerak. Hmm? Kayak ada yang ngasih tahu gitu. Hati aku gerak ke kamu. Nggak ngaruh, nggak jawab pertanyaanku. Ya itu gimana? Gimana ya? Correct me if I'm wrong ya, karena aku masih setengah perjalanan nih ya. Dan aku justru belum ada konsentrasi bang, sebetulnya. Aku udah nungguin jawabannya ini. Tapi kalau dari yang aku tahu ya, dari pengetahuanku yang minim ini, itu tuh sertifikat sih. Sertifikat. Tapi kepemilikan atas nama dia loh di leader of C-nya.
Jadi kalau misalnya nanti itu kan ada masuknya nanti ke pengadilan. Kalau misalnya ada 2 perkara kayak gitu. Berarti jadi sengketa dong jadinya. Iya. Sebetulnya yang perlu disalahin tuh BPN. Kenapa? Maaf ya Bapak-bapak BPN. Soalnya Cina, aku kan kayak ngeliat kan, banyak banget Bentar, bentar, orang-orang. bentar, 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 bentar. Biar nggak, ini obrolan kita udah agak serius ya. Biar nggak terlalu offset, aku live streaming sekarang di YouTube. Oke, Oh, kamu lagi streaming? lagi streaming. Nggak apa-apa kamu bahas kayak gitu, asalkan dalam porsinya ya. Oke, oke. Takut banget Ya lah. jangan takut lah, namanya kita kan tuker pengalaman. Kamu sharing ke aku juga sharing ke kamu. Aku tahu sama masa-masa pertama ini, aku pernah belajar lah tentang itu gitu. Berarti kan kamu ngapain nanya ke aku, Bang? Ya kan aku nggak tahu pengertiannya, aku cuma tahu doang itu masalah itu, tapi aku nggak tahu itu gimana penyelesaiannya. Intinya kalau misalnya ada sengketa, ya berarti masuk aja. Entar aku jadi tengyang-ngiang, Mbak. Aku Ya. jadi takut mau ngomong ini. Bagus bagus kayak aku streamer, aku ngerti gitu ya. Apa yang kita bicarain ini aku langsung jujur aku streaming. Bener gak? Jadi kamu tinggal hati-hati aja ngomongnya, tapi dalam porsi yang wajar itu aja. Kan kamu orang hukum, harus kamu tahu apa yang harus diomongin. Bener gak? Mukanya jangan gitu, jangan kayak gitu. Aku orangnya gampang sayang soalnya. Hili. Kamu gombal mulu, pantesan. Itu pasti di YouTube kamu isinya orang-orang yang suka nonton cewek salting digombalin gitu kan? Enggak, emang mau salting? Enggak. Enggak kan? Ya udah. Aku tahan banting. Coba sih aku banting. Coba sih. Kasur kamu masih utuh kan? Masih. Aku banting di kasur ya. Emang kalau kamu banting di kasur gimana? Bisa hancur. Biar kita rusak kasurnya malam ini. Bang, udah bang. Bang, takut bang. Ya, Agak apa? agak liar ya. Agak liar. Terus sudah kita kan kita teman. Yo. Jadi gimana tadi penyelesaiannya? Kamu bagusan kamu langsung ke yang lebih berwenang gitu ya. Seperti notaris. Ya kan kamu kan calon notaris, kamu harus menganalisa itu kasus. Yes, tapi masalahnya ilmu aku belum nyampe situ. Kan udah semester 5. Hey. Kamu di kelas tidur. Enggak, tapi di tempat aku itu belum ada nyampe ke situ. Oh, Itu oke. sibuk-sibuknya acara. Oh, acara. Iya, acara nikahan aku dan kamu. Wow, Terang banget anjay. Kalau gimana sih kok jadi kamu jadi sama Rinda di gagal mana? kan? Hah? Kamu sama Rinda di mana? Di Samarinda. Di ini di mana? Aku lupa deket alun-alun. Tahu alun-alun Samarinda nggak? Tahu, Nah, main sini. jalanannya nggak rata kan? Iya, jadi nggak rata asli. Dan di situ sekarang, tahu nggak sekarang tuh di sepanjang situ udah banyak ini dagangan. Yang ondel-ondel nggak sih? Iya, udah ada delman, tau nggak? Iya kan? Ya aku kadang-kadang kalau lewat sana suka aku tepok pantat delmannya. Nggak diterjang gitu, nggak ditendang. Nggak tendang. Selamat. Kebetulan delmannya cewek, jadi aku tepak dia suka. Terus, oh, aku kira dia bersuara. Nggak, karena aku cowok, kontak cewek delmannya disuka gitu. Kamu dari mana? Dari Balikpapan ke sini berapa lama? Sini dong, main dong. Ih, kenapa aku yang kesana? Ya aku nggak tahu jalan ke sana aslinya. Sekarang itu zaman dimana semua itu era teknologi tak canggih. Ada Google Maps. Ya kalau aku nyasar di sana, kamu bertanggung jawab. Iya. Aku aja udah nyasar di hati kamu. Keselin. Tidak pengaruh. Ada nggak sih yang nggak terbaca gitu loh? Nggak terbaca gimana maksudnya? Yang gombalnya itu yang tidak terdeteksi oleh pendeteksiku gitu. Oh itu. Terus.
Oh itu ini terbaca. Hmm. Ya udah kamu nggak pernah main ke Samarinda. Itu apa sih di tangan kamu? Kunci apa? Kunci hati kamu. Kok jadi kamu yang gombalin aku sih? Kok jadi kamu yang Kenapa? gombalin aku? Itu kunci buat apa? Ini gantungan kunci. Oh, ada kuncinya enggak kan? Nggak ada. Hmm. Kamu pernah ke Samarinda tapi belum? Pernah. Ada teman di sini. Ada. Keluarga ada di sini. Keluarga jauh ada. Kalau jauh tuh dari mana maksudnya? Keluarga dari papa, tapi bukan keluarga inti. Paham nggak sih? Hmm. Tapi kamu kenapa pindah dari Jakarta ke Samarinda? Karena aku mengikuti papi aku. Papi kamu kenapa pindah ke Pindah Sama? kerjaan. Oh, kerja kerja apa? Notaris juga sama. Enggak. Wira swasta. Wira swasta. Terus kamu kenapa mau jadi notaris? Papa kamu aja usaha, terus ini punya usaha papa kamu. Tapi aku punya adik cowok dan adik cowok lain ditakdirkan buat melanjutkan ya. Oh, kamu nggak dikasih saham di situ? Aku juga ikut kerja sih sebetulnya, cuma maksudnya aku nggak yang intens ke situ. Soalnya aku diarahkan untuk jadi notaris sama tante aku, begitu. Kenapa tante kamu yang ngatur? Karena dia memberikan influence virus Sama. yang baik. Ih, tolak angin ya? Hmm? Tolak angin ya? Hmm. Berarti di dalam kamu ada angin, bukan ada aku. Dalam aku sini. Ya perut ada angin, hati ada kamu. Aku kira ada si Jaguar. Siapa jaguar? Itu. Ini kucing. Iya sih, nggak salah sih. Spesies kucing nih. Spesies kucing betul. Terus kamu kalau seandainya nanti udah kan kalau jadi notaris kan harus ngambil spesialis ya, bener nggak? Ya, Nah, kamu berarti butuh berapa tahun lagi untuk jadi spesialis? ini sampai ke notariatannya kah? Sampai notarisnya kah? Atau sampai PPAT? Sampai pelaminan sama aku. Agak cringe ya lama-lama ya. Ya sampai ke PPAT beda ya sama notariatannya. Kalau sampai notaris, itu ya notaris aja. Kalau PPAT itu di atasnya. Kayak soalnya dia ngambil magang khusus kan dari BPN. Kan kamu juga hukum katanya. Enggak, aku bukan orang hukum. Aku nggak kuliah. Tapi dulu apa? SMA, SMK? Enggak, aku kuliah cuman arsitek dari TB. Ada perubahan informasi lagi? Aku orang ITB nih, bro. Pada zamannya dulu aku mahasiswa terbaik. ITB kepanjangannya apa? Institut Tanah dan Bangunan. Bang, ITB. Anak ITB nggak di sini. Aku lupa, kan udah lama aku kuliahnya kemarin. Oh, gitu ya. Aku kira ini insan terpantau bencana. Soalnya kamu kayak disaster banget gitu. Disaster. Terus kamu kalau seandainya udah jadi kenotariatan, kamu mau kerjanya di mana? Di Kalimantan atau di Jakarta? Di rumah kamu lah. Ya itu mah nggak perlu jadi notaris, kali sekarang juga bisa kerja sini. Gitu. Iya, bikin kopi tiap pagi, tiap malam ngacak-ngacak spray, bikin sarapan. Ngajak spray.
Tiap pagi bikin sarapan. Nggak diacak, Hah? nggak diacak Spraynya. sarapannya. Scramble egg gitu loh. Oh, itu harus diacak dulu ya. Ya udah, kita ngacak-ngacak sarapan di dapur. Agak leon. Leon apaan? Lain. Iya. Bibir kamu tremor. Leon. Enggak tremor. Apa? Keselip apa? Keselip nama kamu. Bagus. Kamu nyata tukang gombal ya. Kamu nggak perlu jadi notaris kalau gitu. Aku bukan tukang gombal. Kamu dari tadi gombalin aku. Aku nggak bisa gombal. Aku tuh sebenarnya mencintai kamu. Jangan weh. Aw. Aku tuh sebenarnya ini loh, ketolong sama gravitasi. Ketolong apa nih? Karena kalau nggak ada gravitasi, kamu senyum aku melayang. Boleh, sabi. Bisa. Masuk. Bagus. Kali ini nggak terdeteksi loh, tumben. Mau ngapain? Mau nyari Google ya? Keluarin yang lain. Jangan Google lah. Mana ada Google? Google atau kamu liatin orang. Liatin apaan? Atau kamu liatin komenan orang ya. Komenan siapa komenan sini? Mana bisa mereka gombal kayak gitu orang-orang sini? Cemen semua orang sini. Gitu. Yang dikatain cemen kalau aku jadi kalian sih aku tidak terima ya. Aku bakal langsung out. Iya. Coba suruh mereka out, bisa nggak? Out guys. Itu coba. Kamu tontonin tuh apa? Kamu harus lebih memprovokasi dong, suruh mereka out. Coba provokasi dong. Enggak sih, aku nggak jaga memprovokasi sih. Gimana ya? Sopro lu tai. Ada yang bilang sopro lu tai ya. Kamu nggak ada rencana ke Jakarta? Ada sih. Biasanya aku lihat sih Desember ini kayaknya aku ke Jakarta. Yo, let's go. Ketemu kita ya. Aku di Jakarta bukan di Samarinda. Aku di Jakarta bukan Samarinda. Diapain? Di Tapak. Tapak tuh apa? Di Tapak. Ntar ada telepon. Itu siapa? Iya, aku di Ome. Itu siapa sih? Itu cowok aku, Oh iya kah? Itu siapa kamu? Oh ini cowok kamu. Iya, kamu gombal-gombalin terus loh dari. Iya, dia ngomongin aku dari tadi beneran. Dia ngomongin aku dari tadi seriusan. Aku nggak ada kesempatan ngobrol, ngomongin itu sama dia. Coba lah ya, kasih lihat muka aku ke dia. Kelihatan gak sih? Pira. Nge-pause Kamera kan. kamu ngapain, Ari? Itu aku digomong-gomongin sama dia. Aku tadi udah mau nge-skip dia. Enggak. Aku dari tadi mau nge-skip. Dia bilang jangan, aku lagi kesendirian di sini sepian. Dia tempat aku gelap sini katanya. Kamu tega ninggalin aku gelap-gelapan di sini sendirian. Dia bilang begitu. Asli. Ada sumpah memang lo bangga banget sumpah. Jago banget bohong sumpah. Beneran kamu begitu asli. Kamu rewind aja live streaming aku. Tadi bilang katanya jangan skip dong bang. Aku lagi sendirian gitu. Ya ampun Kak Ari, itu tuh temen aku sendiri. Kok kamu gituin? Temen kamu dari mana? Kan kamu tinggalnya di Solo. Ya dia temen aku, dia tuh suka live sama aku di TikTok. Oh kamu orang TikTok? Bilang dong, TikToker tuh red flag buat aku soalnya. Udah lanjut lah, aku bete aku. Vira kamu kemana? Jangan mana-mana dong. Kamu lanjut aja sama temanku, nggak apa-apa.
Kamu live apaan sama dia? Dia nggak menarik begini live bareng. Udah. Vira dia kan nggak menarik. Kamu ngapain live bareng sama dia? Tuh. Apa? Kamu ngapain live bareng sama dia? Emang dia menarik? Ih, apaan sih? Dia nggak denger loh. Jelasin aku dong. Dia bilang, kamu ngapain live bareng sama aku? Orang aku nggak menarik gitu. Nggak boleh gitu anjay. Emang. Sayang. Jelas banget sih, kamu tuh jangan kayak gitu dong. Ini temen aku sendiri tahu. Kamu temenan dari mana sih? Temenan dari mana dia tanya. Kamu nanya aku atau nanya Ya. Pira? Nah, dua-duanya. Kita Kamu- temen apa Pira? Ya pokoknya temenan aja, suka live di TikTok bareng. Pernah ketemu nggak? Pernah ketemu nggak? Kamu jawab aja kan bisa. Kamu tahu pernah ketemu atau enggak? Ngapain dilempar juga? Kan dua-duanya aku tanya. Jadi perantara kali. Kamu tinggal jawab aja gimana sih? Udah. Pernah, Lanjut udah. ya. Selamat. Pira, tak dulu aku menanya dulu Pira. Dimatiin. Jadi kamu cewek, kamu cowok orang. Kata siapa? Itu barusan apa? Aku bukan cowok orang, cowok semua orang. Bagus, sekalinya bagus. Iya, nggak cuma punya orang dong, punya semua orang. Oh, jadi aku udah tahu sih pasti kamu sini kemana-mana gitu kan. Mana? Ih, parah banget sih. Kenapa aku dipertemukan di Ome orang yang begini? Ya emang aku kenapa sih? Kan dari tadi kita ngobrolnya normal. Obrolan kita berbobot loh. Kita ngomongin masalah tanah kuburan, tanah sengketa. Oh, tanah kuburan. Hmm. Kuburan kamu? Aku belum mau mati aku. Gimana sih? Soalnya di antara cewek-cewek itu pasti ada sih yang dendam ke sumut sama kamu. Kenapa emang? Waktu gak sih? Kamu pernah nonton aku emang? Enggak. Ya kamu gak boleh fitnah dong. Kalau kita baru ketemu sekarang. Iya betul, tapi logikanya saja ya, di mana-mana cowok pemain itu pasti suatu saat ya ada aja kena batunya. Ya emang aku ngapain? Aku ngapa-ngapain? Aku main Ome TV, udah ketemu. Iya. Main tukeran Aku Instagram. Kamu selalu selamat, walafiat, tidak kena batunya. Kalaupun kena batunya tidak sampai meninggal lah ya. Jadi kamu nyumpain suami kamu? Enggak, Kok enggak? enggak apain. Aku cuma giving advice aja. Oh, kasih advice. Jadi kamu harusnya aku kayak gimana? Minta saran deh kalau gitu. Harusnya ya. Hmm. Harusnya sih itu sih belajar jangan ngedeketin semua orang gitu ya. Kamu cemburu maksudnya? Enggak. Maksudnya? Apa yang Maksudnya kamu kaget pas ternyata ada Vira nelfon. Kamu pikir aku cuma sama kamu doang gitu maksudnya? Gimana? Enggak, lebih tepatnya aku kira kamu cuma sama Pira doang, tapi ternyata A, B, C, D, E, F, G. Kata siapa kamu belum pernah ketemu sama aku? Aku bisa membaca. Dari mana? Itu dari Tiger yang bilang. Kamu di TikTok ngapain biasanya? Mana TikTok kamu? Mau lihat dong? Aku baru di TikTok, aku baru 2 minggu. Ngapain? Kontennya ngapain? Nge-live, PK. PK. PK Nge-live, apaan? PK, itu aja kerjaan. Ini 1 harian ini aku nge-PK. PK apa sih? NPC? Battle. Aku tawarin battle di kasur nggak mau. Tawarin Pira aja gimana? Aku mau tau TikTok kamu apa? Coba lihat. Kasih tau. Nih. Ada nggak? Baby Velox. Ya. Baby Velox. Ya. Velox. Aku
aku anak baru, Kak. Jangan diliatin sebetulnya. Pengen tahu aku. Widih, oh baru ya. Iya, baru banget. Kamu main ML? Iya. Main sama aku yuk. Hah? Main sama aku. Kamu apa? User apa? Nanti aku gendong sampai pelaminan. Aku nggak mau sih. Aku no funny, no main. Boleh. Fanny anu nggak? Fanny yang talinya belibet atau enggak? Guys, cantik banget guys ini guys. Siapa namanya? Nama kamu siapa sih? Ririn ya? Nama kamu siapa tadi? Nama kamu siapa sih? Lupa. Dia keceplosan Ririn siapa? Ririn tadi yang sebelumnya. Nama kamu sih? Hah? Ririn. Siapa nama kamu tadi? Nama aku Tiara. Guys, cantik banget si Tiara guys. Follow guys, follow. Come on. Namanya Baby Belok. Follow. Belok nggak lo? Iya, follow tuh, guys. Kok kamu bilang polo-polo? Kan kamu bilang aku nggak menarik. Hah? Kan kamu bilang aku nggak menarik. Ya buat orang lain aja, buat aku nggak menarik. Jadi yang menarik menurut dia itu guys, Ririn. Tandain ya. Bukan Ririn, bukan. Ih parah banget. Kamu sama teman aku, terus kamu sama Ririn, sama Roron, sama Roro juga. Rurun. Lurun siapa? Gak tahu. Mana Instagram kamu? Follow Instagram aku dong. Aku nggak biasa ngefollow orang duluan. Ya udah taruh sini, nggak apa-apa sini. Sombong banget sih, astaga ya Allah. Ya ampun, sombong banget. Nama IG aku juga di situ. Nggak di mana? Itu IG kedua sih. Anu no baby Veloxy. Gak mau aku nggak mau kalau soalnya follow akun second account. Itu bukan second account Bambang. Ih, kamu bilang akun kedua. Tapi iya, karena akun pertamaku udah meninggoy. Kenapa meninggal? Kenapa meninggal? Pasti Ya, kamu bikin konten. Apa? Pasti kamu bikin konten yang tidak senonoh ya. Enggak. Terus kenapa bisa meninggal? Kalau aku kayaknya nggak harus diomongin di streaming kamu nggak sih? Nggak apa-apa, biar pada tahu kenapa. Jadi waktu itu aku merepost salah satu konten guys yang aku tidak tahu plus minusnya akan membuat orang rame mereport aku. Gak ada loh Baby Veloxy. Asli gak ada. Tambahin underscore coba. Oh iya, ada underscore-nya ada. Kagak ada fotonya, males banget. Aku paling males banget kalau nge-follow orang tapi gak ada fotonya loh, seriusan. Jadi kamu yang sombong. Maksudnya ini second account nih, males banget. Gitu. Ya udah aku follow. Udah aku follow. Oh itu ya Yuda. Yuda, ya si Yuda gimana sih Yuda? Oh Lu, bukan. bukan. Ada yang kasih Tambayong. Mana? Bentar. Ada nggak? Yuda keluar loh. Kamu yang mana ya? Apa? Oh Ari. Ari ya betul. Ada nggak? Yang muncul di aku Yuda dong. Pas dibuka ada lagi yang lain. Siapa yang lain? Banyak nih, Cilho, Wawan. Cinho. Apa tuh Cinho? Jadi ada orang guys. Eh, Jadi ada orang. Ntar, aku tidak boleh suuzon dulu ya. Oke. Oh enggak. Apa sih? Akun aku ngebug. Ada orang terus gimana? Kasih tau dong yang follow kamu siapa? Kasih tau biar malu mereka. Buruan. Salah satu ya. Salah satu atau salah dua? Satu-satu. Oh salah satu. Hmm. Nih aku sebutin inisial aja ya. Nggak usah, semuanya aja full. Kalau ada underscore, gak sebutin underscore ya.
Inisial lah. Jangan sebutin semua. Oke. Sandi titik 25. Sandi titik 25. Mana lo angkat tangan lo Sandi titik 25. Terus Ahmad underscore Ardi. Ahmad underscore Andri Ardi. Ahmad underscore Ardi. Ya oke terus. Siapa lagi? Terus ada Erik FR Endo. Erik FR Ndog. Terus ada PRT NND. Pak RT NND. Terus ini sumpah aku bacain semua nih. Baca emang. Ada Iigi Magen. Igi Magen. Tuh daftar orang-orang genit ya. Ini masih ada lagi woi bawa-bawanya. Oh banyak. Yaudah nggak apa-apa lah nikmatin aja lah kan jadi teman juga. Ini Bentar, viewers kamu. Haters. Aku kirim haters buat kamu. Haters nggak tuh? Kamu ke Jakarta rencana mau ngapain Desember? Aku memang biasanya tahun baruan di Jakarta. Ngapain? Menemuin Jakarta aja sih. Masa macet Jakarta? Keluarga besar aku banyak di sana ya. Di mana? Di Tebet. Jadi ketemu yuk. Gimana ya? Aku sih nggak mau ya ketemu sama orang yang just bilang aku tidak menarik. Ngapain? Apa? Siapa bilang nggak menarik? Ya siapa yang bilang nggak menarik sih? Biar lo bisa ngehujat gue lagi. Enggak, maksudnya kan ini kan kalau udah ketemu kan udah beda ceritanya. Nanti kita ini bikin TikTok bareng. Oke, boleh. Kamu kenapa baru mulai nge-TikTok? Apa motivasi kamu mulai ke-TikTok? Jadi ceritanya ada suatu hal terjadi, tapi aku tidak mau membahas itu karena nanti dikira jual cerita sedih lagi, nggak lucu. Gak, ya Allah, kamu tuh jangan berpikir semuanya itu negatif. Kalau emang itu cerita sedih kamu memang bisa menginspiratif, kenapa enggak? Cerita aja nggak apa-apa. Oke, jadi aku habis ditabrak. Serius? Ditabrak apa? Ditabrak hati kamu? Enggak, bercanda. Ini kita lagi serius ngobrol nih, bentar. Kamu habis ketabrak. Iya. Makanya kamu nggak bisa kemana-mana, itu maksudnya? Apa yang luka atau yang sakit? Kaki aku. Patah? Yaps. Sama kayak si Sri Manisa, temen aku juga ada persis kayak kamu. 2 bulan yang lalu ketabrak, patah kakinya. Sekarang aktif main TikTok. Iya, jadi aku baru download TikTok itu ya 2 minggu tuh ya gara-gara gak bisa ngapa-ngapain. Aduh ya Allah ngilu banget. Aku tuh ngiluan kalau masalah tulang. Terus itu ketabraknya kenapa, ceritanya gimana? Jadi di tempat kampusku itu memang banyak yang anak ugal-ugalan kan. Motor, mobil? Ya aku ditabrak truk. Oh seriusan? Ditabrak truk? Kuning. Truk tinja? Truk kuning, truk biasa yang gede ngangkut-ngangkut Sampah? enggak, ngangkut tanah-tanah gitu lah. Kamu naik motor? Iya, aku dibonceng sama tante aku. Terus? Jadi aku bonceng, terus tiba-tiba ada orang ugal-ugalan gitu kan. Terus kayak ya sebetulnya ada banyak yang salah sih dalam suatu kejadian tuh. Jadi kayak truknya nggak ngerem gitu kan, padahal itu masih ada jarak gitu. Oke. Kan nggak jadi tabrakan anjay. Cuma ya udahlah itulah ya. Terus Kamu mungkin ada di posisi blind spotnya dia kali. enggak, karena posisinya itu memang jalan rame dan juga jalannya tuh termasuk sempit nggak terlalu yang gimana-gimana. Jadi kayak memang orang jalannya pelan-pelan gitu loh, nggak yang ngebut gimana gitu. Terus?
Nah, jadi yang lain pada pelan-pelan. Memang di jalan truk ini memang agak kosong depannya. Ah, Jadi dia agak jalan mencepat dikit lah ya, ah, biar nggak macet. Terus adalah motor. Jadi yang terlibat tuh ada 2 sebetulnya orang yang terlibat. hmm, Motor ini memang nyata ugal-ugalan, dia ngelawan arah. Dia oke. lawan arah sama truk. Jadi kayak kepala-kepalaan nih. Nah, posisinya tanteku lama-lama kan di satunya ini. Jadi kayak jalan gini, ini truk, ini motor ugalnya. Di depan tanteku itu kosong. Oke. Begitu dong, gitu kan. Oh, si motor tadi itu. Terus? Tadi itu langsung begitu, terus dia langsung ngebut gitu kan. Nah, tapi tante aku posisinya stabil. Tapi karena dia tiba-tiba begitu kan, dia mindah. Pas dia mindah, Sebentar, itu kecepatan ngebut. berapa? Apa? Kecepatan berapa itu? Yang motor itu cepat sih sama yang truk itu. Kalau kita itu cuma berapa belas kilometer per jam anjay. Kamu pelan. Pelan, betul-betul pelan karena tante aku nggak berani bawa kencang. Hah? Emang udah usia kan, jadi kayak emang takut kalau misalnya laju itu nggak mau. Terus? Terus tapi yang 2 itu memang ngebut. Ya udah terus langsung crung, bunyinya renyah. Terus ya langsung jadi jadi spot seluruh umat di situ. Karena Enggak, memang sebentar, aku nggak ngerti nih. Kamu jalan pelan, terus si motor itu nyalip kamu, bukan nyalip kamu, ngeganggu kamu kan? Terus kamu kenapa bisa ketabrak? karena ngehindar sama yang motor ugal itu. Berarti kamu nggak ketabrak truk dong? Apa? Kamu nggak ketabrak truk? Ketabrak truk jadinya. Karena tante aku kan pas begini, terus si truknya itu niatnya mau ngehindar. Terus? Karena ngelihat gitu kan, tapi dia nggak tahu juga sih, dia kayaknya kagok kah, jadi nggak sempat ngerem atau gimana. Ininya dia nabrak gitu loh, kayak kamu paham nggak sih kalau misalnya orang tiba-tiba ngelihat di depan tapi dia masih freeze nih otaknya nih. Jadi kayak ya nggak sempat, jadi ya udah terjadi gitu aja. Enggak, aku nggak ngerti sumpah sih. Bentar ya, aku jabarin dulu ya. Ini truk. Ini motor yang ugal-ugalan. Ya, Kamu di sini kan? Benar nggak? iya. Nah, terus kamu jalan pelan. Si motor ini belok ke kamu. Nah, terus ini kan truk di sini. Masalahnya nggak bisa, di belakangku tuh ada orang kan. Jadi kalau misalnya ngerem, hancur ke belakang. Jadi ngehindar. Paham nggak? Karena Ini bentar, kamu di sini nih. Kamu sama truk itu kan berlawanan arah kan? iya. Nah, berarti truknya ke sini atau gimana? Iya, dia tuh ngehindar karena di sebelah kirinya tuh ada kendaraan. Kan ini aku udah bilang, jalannya tuh agak sempit kan. Oke, Dan itu posisinya pada saat rame nih. Karena lagi jam istirahat. Terus pada saat itulah truk ini ya begitulah intinya. Aku bingung jelasinnya sumpah. Terus kamu kondisinya apa? Ketabrak atau mohon maaf, kelindas kaki ya? Nggak kelindas. Aku juga bingung sih sebetulnya kejadiannya itu apa aku yang kena sampai patah. Karena intinya aku sempat like out. Pingsan. Ya. Terus kamu sadar di mana posisinya? Kamu pakai helm waktu itu? Tapi aku sadar. Akhirnya aku pas dibopong ke trotoar sama mas-mas itu aku sadar. Kayak dia bilang, Mbak, bangun mbak. Akhirnya aku kayak lihat, oh. Terus aku nggak ngerasa apa-apa kan, belum ngerasa. Pada saat dia bilang, aduh, ini nih yang parah. Ini nih yang parah. Dia nunjuk ke kakiku. Baru pada saat itu aku ngeliat kakiku kayak, hah, ini apaan? Baru pada saat itu aku langsung kayak, baru aku nangis. Kamu ngerasa sakit gak? Pada saat kejadian enggak, karena aku kayak masih nge-freeze gitu loh, masih otakku itu masih kayak di tempat lain gitu loh. Kamu masih shock dengan kejadian itu ya, bukan gak fokus ke kaki ya? Karena memang itu kecelakaan pertama aku, Bah. Kayak baru kali itu aku naik motor dan kecelakaan itu pertama kali. Terus sudah dibopong kan awal. Itu kayak kamu maaf kebelah? Dia nggak kebuka
Tulangnya nggak kebuka nggak kan? Enggak, tapi memang patah-patah ke atas gitu loh. Jadi Heeh. dia itu bisa dilihat kayak gini kalau patah, tapi dia nggak mencuat yang Iya iya tahu. keluar kulit gitu loh. Nggak ya. Oh, oke. Jadi memang nggak ada berdarah-berdarah yang kayak thriller gitu, nggak ada. Mhm. Ya patah 2 lagi. Mhm. Waduh, Ih ya Allah ngeri banget. Terus udah berapa kapan kejadiannya? kejadiannya pada saat bulan ulang tahunku, Kapan tuh? Agustus. 2 bulan 2 bulan lalu? Sama kayak Sri Manisa. Temen aku ada juga sama kayak kamu patah kakinya 2 bulan yang lalu. Di mana? Orang Kalimantan juga, orang Sambas. Hmm, Mending kamu temenan live TikTok bareng. Sama persis aja. Sama persis masalahnya. tapi susah bah, Kenapa? yang aku anggap duniaku kayak disamarin kayak perkuliahan apa segala macam kayak Heeh. itu kan semua. Hmm. Aku jadi kayak yang orang gimana ya? Aku malu gitu loh. Ya gak usah malu, karena itu kan ya cuman kondisi kamu kan bakal pulih gitu loh. Gak harus I malu. know, tapi tetap aja kayak kayak nge-stuck gitu loh. Ya kita Ya, kan kamu harus bersyukur nggak ada kondisi lain yang merubah look kamu gitu tuh, harus bersyukur itu dulu. Kan banyak orang yang tabrakan misalnya tuh kayak, mohon maaf ya, aduh jangan sampai juga kejadian sih, bisa tuh giginya copot atau hilang atau hidungnya patah, matanya segala macam, itu kan banyak yang kayak gitu kan. Kamu bersyukur look kamu tuh masih bagus gitu loh. Ya meskipun emang kaki kamu sekarang nggak normal, tapi kan nanti kan eh, paling beberapa bulan lagi kan udah balik normal. tapi kamu tahu nggak sih satu-satunya hal yang paling aku syukuri Apa? pada saat kejadian tuh? Apa? Walaupun aku kena patah ya, tapi ya itu. Aku beruntung aku nggak tabrakan sama motor itu. Kenapa gitu? Karena harusnya pada saat kan ini motornya sedampingan sama aku ya, baru dia ngeinin aku gitu kan. Seandainya dia nggak ngebut, terus aku tabrakan sama dia begini, dia mungkin aja dia lebih parah dari aku, nyungsep di dalam truk. Oh, Karena yang motor itu. tahan sama truk. Jadi pada saat aku coba kayak udahlah nggak apa-apa, walaupun kayak emang kadang nggak adil sih mikirnya kayak Yang enggak lah, itu bukannya sesuatu yang kamu harus syukurin. Dia yang salah kok, gimana? I know, tapi setidaknya anak orang nggak mati gara-gara aku. Nah, terus dia lolos, kamu patah. Emang dia mikir kamu? Enggak sih, tapi ya at least aku mikir gini, kita sama-sama kawan, terus tiba-tiba dapat kabar kayak anaknya meninggal, itu bakal sakit banget gak sih buat keluarganya? Ya kenapa dia kebut-kebutan kayak gitu? Dia tanggung jawab gak? Enggak sih, Ya terus? Harusnya dia pakai helm gak? enggak. Iya, kamu ngapain syukurin itu? Maksudnya ya mungkin dari posisi positifnya mungkin dia nggak mati gitu ya. Tapi kan dia malah ngerusak hidup kamu gitu loh. Bener, tapi setidaknya ya udah aku aja gitu loh, nggak sampai dia kena juga. Sorry. Itu motor 2 stak yang lewat ya? Itu RS King lewat, RS King. Asking ya. Iya. Tapi ya begitulah. Maksudnya ya mungkin salah satu positifnya itu dia nggak meninggal gitu ya. Tapi orang kayak gitu tuh emang nggak. Dia cowok cewek? Cewek. Oh cewek. Aku tatap-tatapan sama dia bahkan. Pada saat sebelum kejadian tuh aku tatap-tatapan. Tapi aneh aja kenapa truknya malah belok ke kanan sih? Karena di kirinya ada kendaraan. Ya kenapa nggak diam aja udah kayak gitu? Ya nggak tahu kenapa dia nggak ngerem, padahal posisinya itu gara-gara di depannya dia kosong. Jadi dia ngerasa kayak wah kosong nih, karena posisinya itu macet.
Kok macet bisa separah itu sih? Bingung aku ini. Ini udah, tapi macetnya itu gini, ada sisi yang macet, ada yang enggak. Yang sisiku itu memang macet. Cuma kebetulan aja karena tanteku melambat kan, orang-orang itu kayak ya udah ngantri aja gitu loh. Jadi depanku kosong. Kalau yang truk ini memang kebetulan lagi kosong depannya. Karena orang-orang pada ini tuh kayak perempatan gitu loh. Oke. Ini perempatan kan. Nah, di depannya truk itu kendaraannya pada ke kiri semua. Jadi kosong dong depannya kan. Itu dia yang membuka peluang dia buat Banyak yang bilang kayak gini, udah Ri kalau musibah itu musibah nggak bisa ditawar. Ada yang bilang kayak gitu. iya. Musibah itu nggak bisa ditawar. Tapi gini guys, itu aku cuma menganalisa gitu ya. Maksudnya kenapa bisa sampai separah itu? Sementara kamu bilang aja jalan kamu 11 km per jam doang. Iya. Terus posisi macet, aku menganalisa. Ini ketabraknya itu gara-gara memang kamu patahnya itu gara-gara ketabrak, atau kamu misalnya tuh ke misalnya tuh ke kelindes, sebenarnya kamu juga nggak sadar kan, bener nggak, kelindes ban. Karena kalau misalnya tuh posisinya 11 km dan kamu tabrakan dalam kondisi macet, agak mustahil kalau sampai patah gitu, bener nggak? Iya, iya. Logika dong, bener gak? Benar. Kecuali secara logika, kecuali kayak si Sri Manisa kemarin, dia itu sama ketabrak juga, nggak tahu sama mobil atau nggak sama truk. Dia itu kecepatan 70 km per jam atau 60 km per jam sampai akhirnya dia terpelanting gara-gara tabrakan itu. Itu make sense. Ibaratnya ada kondisi yang mungkin bakal ya patah atau cedera, itu make sense gitu loh. Tapi kalau kondisi macet itu gimana caranya? Gitu maksud aku. Iya, aku paham. Karena yang kamu pikir kan itu kayak macet, ya crowded yang betul-betul nggak gerak yang gitu-gitu Ya aku kan. pengen kayak gitu, betul. Iya benar. Tapi masalahnya pada saat itu memang macetnya itu iya macet hectic hour. Tapi kayak ada part yang kosong. Itulah yang orang-orang sering banget pakai langsung untuk sat gitu. Karena memang gimana ya, di tempat aku itu ada banyak yang ugal-ugalan kayak yang nggak kaget sebetulnya. Cuma kagetnya karena betul-betul nih orang nekat. Jelas-jelas nih depan truk itu gede ya. Nekat banget dia kepala-kepalaan sama truk itu. Itu sih yang aku jengkelin, kayak kok berani banget kamu tuh udah cewek. Dan kamu tahu aku bukannya berasumsi kayak suuzon ke orang, tapi kayak aku ngelihat nih anak sebetulnya fakultasku, Bah. Anak kelas sebelah, Bah. Jadi kayak tapi ya udahlah. Aku coba mikir, sebetulnya aku di rumah sakit tuh betul-betul down, Bah. Jadi ya itu penguat aku, kayak aku coba mikir ya setidaknya anak orang nggak mati gara-gara aku. Walaupun kalau mau secara teknis memang bukan mati gara-gara aku ya. Mati gara-gara kebodohan dia sendiri, gara-gara ugal-ugalan dia sendiri. Bahkan bukan aku yang bawa kan. Sebetulnya bukan gara-gara aku, cuma aku kayak ngerasa itu bakal jadi beban aku kalau misalnya aku tahu ada orang yang mati. Yang ada kaitannya sama aku. Kayak, paham gak sih? Walaupun bukan aku penyebab langsungnya, tapi ya ada aja kan kaitannya. Terus tentang jawab, coba kamu mikir kalau misalnya kamu ceritanya itu kayak kamu ceritanya dia nggak bakal mati, itu kondisi macet loh, gimana mati sih? kalau nyungsep dalam truk, temenku ada loh yang nyungsep dalam truk mati. Tapi truknya jalan itu di situ, Iya kan, truknya yang agak laju. kencang Sama motor itu, kencang. lumayan. Karena kan tadi aku udah bilang, depannya itu ada part kosong. Gitu. Itu yang dia pakai buat satset. Ngeri semua. Makanya aku juga pernah kejadian ya, sekalinya aku naik motor waktu itu ke daerah kampung aku. Itu jalanannya memang dia lika-liku gitu loh. Kalau kalian tahu daerah Nagrek, kalian tahu kan, kalau kalian orang sini tahu nih daerah Nagrek, itu kan jalanannya memang kiri kanan dan itu bus truk itu kadang suka ngambil jalan. Itu pas banget posisi aku, untung kebetulan di situ kondisinya siang, masih ada matahari. Pas aku lagi naik motor, jalanan keambil sama jalanan aku ini keambil sama bus.
ini udah jelas banget, ini mungkin jaraknya sekitar 2 meter 3 meter lagi kena aku lah gitu, dan dia jalan terus. Dan yang aku khawatirin kan aku kena blind spot ya. Kalau blind spot itu kan dia udah nggak ngeliat, ya udah jalan aja gitu loh. Mm-mm. Langsung aku banting ke kiri, untung di kiri itu nggak ada masih ada space buat motor aku kesana gitu loh. Dari situ aku langsung diam dan duduk di situ ada kali setengah jam karena wah gila parah nih. Karena aku baru pertama kali, aku nggak pernah kemana-mana naik motor sebenarnya. Baru pertama kali naik motor ke daerah situ, daerah kampung aku Tasik. Kamu pertama kali kan? Hmm. Aku ketiga kali. Jadi pada saat itu terjadinya hari ketiga aku masuk kuliah pakai motor di Bonceng. Kalau sebulan 2 bulan oke lah. Ini kenapa sih harus hari ketiga gitu? Betul-betul kayak dah lah. Tapi sekarang kamu masih kuliah? Atau cuti dulu? Ya menggantung. Gantung maksudnya? Ya kayak hubungan kita gantung. Beda cerita itu bro. Beda cerita. Itu bukan, itu nggak menggantung itu. Oh itu nggak menggantung. Jadi apa? Jelas. Oh jelas. Jelasnya dari mana? Halo. Kali ini apa yang lewat? Bajai. Oh Bajai. Bajai masih ada ya? Enggak kan? Di Jakarta masih banyak bajai. Perasaan udah jarang deh. Masih banyak Jakarta. Kamu Jakarta mana masih ngeliat bajai? Bajai masih ada yang warna biru tapi yang yang pakai gas ya. Gas kentut. Gantung. Ini kayak masih minta kebijakan kampus gitu loh. Buat apa? Ya ini karena gini posisinya adalah gedung kampus aku itu nggak punya fasilitas disabilitas. Bentar. Kamu masang pen nggak di sini? Tapi dokter bisa menjamin kamu bakal kembali normal kan? Iya. Kenapa ngambil cuti aja? Masa nggak kampus nggak ada dispensasi untuk kasus kamu ini? Iya betul, itulah yang dirundingkan karena memang kan mereka juga kekurangan fasilitas toh. Jadi ya itu yang dirundingin gitu. Kamu bisa jalan sekarang? Little bit. Itu pun pakai Tongkat. Kapan dokter memprediksi kapan bakal pulih? Gini, sebelumnya aku itu tempat aku operasi dan tempat aku sekarang berobat itu beda, dokternya beda. Karena sebelumnya aku kena infeksi di dokter yang pertama. Mau praktek? Aku nggak tahu sih apa yang salah. Karena salah dia lah, nggak bisa kena infeksi. I know, bahkan maksudnya gini secara logika ya, kalau infeksi kalau terbuka lukanya oke lah, nggak ada balutan oke lah. Ini balutan coy, masih dalam balutan terus infeksi. Dan begonya adalah aku baru tahu kalau itu infeksi setelah semingguan. Itu lama banget, seminggu 2 minggu baru aku tahu. Karena yang ada di otakku aku kira itu sakit biasa aja, sakit karena habis operasi. Karena kan ini operasi. Kau bisa nuntut loh itu kalau seandainya kejadian kayak gitu. Masa dokter bisa bikin orang infeksi? Tapi nggak ada waktu buat mikir nuntut lagi sih. Yang dipikirin cuma solusi. Ya udah kalau gitu ya udah ganti gitu. Nggak boleh, masa kena mau praktek? Dimana kan dokter kan harus tahu penanganannya gimana. Soalnya memang sebetulnya jadi pertanyaan, kenapa bisa infeksi nih? Iya kan jelas-jelas ketutup, masih ada balutan. Bahkan itu balutannya itu diganti itu di depan susternya, dan susternya udah ngelihat, cuma dia kira kayak oh ya udah ini karena
ada darah yang belum ini aja gitu loh. Kayak. Jadi ya oh, terus pas ganti justru balutannya dibuka, balutan. Jadi dia tuh kayak ada pakai sepatu Cinderella gitu loh. Kayak spalak. Spalak apa ya? Gips, tapi gipsnya cuma dikit gitu loh. Untuk penyangga. Gipsnya itu dilepas, terus aku cuma kayak diperban luka gitu. Baru ya dia akhirnya membaik. Nggak kayak kaki gajah. Bengkak itu tadinya. Gede banget ya? Iya, sebelumnya tuh bengkak. Kamu tahu nggak segede apa? Nah, Segede ini. jari-jari kamu. Ini, segede ini. Jari kamunya. Iya, Yang kakiku. Yang patah sebelah mana sih? Sebelah kanan. Aduh ya Allah, aku ngilu sih asli. Tapi makasih udah sharing pengalaman kamu ya. Maksudnya cerita kamu. Kenapa kamu bilangnya mengumbar kesedihan? Enggak lah, itu malah kita respect sama-sama. Enggak, aku nggak suka kalau misalnya itu kayak ngeperlihatin my flaws. Ya enggak lah, kan aku mau tahu ceritanya. Emang sih bakal pulih, cuma nggak tahu ya. Aku kayak nganggap ini tuh bisa jadi kartu orang buat mempermainkan. Ya contoh aja kayak kamu kan bilang aku tidak menarik. Enggak, kan aku kan aku ngomong kayak gitu sebelum tahu kejadian ini. Gimana sih, bercanda juga? Kok jadi ke situ? kan aku cuma bercanda. Gimana sih? Serius juga nggak apa-apa sih. Enggak lah, kamu menarik lah, Det. Kamu tahu nggak? Tadi viewers aku cuma 3.000, oke? Nah, pas kamu ngobrol sama aku, itu naik ke 4.300. Enggak, 4.000. 4.100. Nah, pas ada Vira tadi, itu naik ke 4.300. Apanya nggak menarik? Ukuran menarik itu bukan dari aku, tapi dari berapa banyak viewers yang nonton kamu sekarang. Oh, apa iya? Iyalah. Ada 4.000. 4.000 orang. Terus kamu ke Jakarta yakin bisa? Ya dia udah better sih harusnya. Terus kamu jalan gimana? Nanti gini, nanti kan harus konsul dulu. Kamu jalan masih pakai tongkat kan malah repot nanti. Harus konsul dulu. Ini loh masih sebulanan lagi. Sebulan tuh sebentar loh. Tergolong lama sih untuk pemulihan. Aku mohon maaf kalau lancang ya. Aku boleh lihat kamu jalan sekarang bisa? Matamu. Hah? Di TikTok boleh nih dicoba. Di TikTok. Iya, di sini juga dulu aku pengen lihat. Kamu jalannya. Hah? Aku nggak berani guys. Nggak berani jalan. Aku tidak seberani itu. Kenapa gitu? Soalnya nggak ada sandaran hidup. Acailah. Acailah. Kecuali kalau kamu ada di sini bisa aku jadi megang ke kamu gitu. Jadi jatuhku itu empuk. Siap. Kamu berapa bersaudara sih? Aku 2 bersaudara. Kakak, adik? Aku anak pertama dari 2. Adik tapi adik kuliah? Adik aku masih kecil. Umur berapa? Umur 9 tahun. Ya wes, kamu ini deh, apa namanya, jaga baik-baik kondisi kamu. Jangan karena cerita kamu jadi minder. Itu sih sebenarnya yang jadi yang apa yang bisa ngedropin mental ya. Gara-gara pengalaman kamu sebelumnya kamu bisa jadi minder gitu lah. Benar nggak? Kamu udah pikiran kayak gitu ya? Jangan mikir kayak gitu. Tuh aku tuh ini tahu, aku lulusan psikologi, jadinya aku tahu dari cerita kamu tuh kamu arahnya kemana gitu. Jangan minder. Gak kuliah. Kedua bilang arsitek. Ketiga psikologi. Aku semuanya bisa karena aku banyak pengalaman. Aku bukan orang pintar tapi pengalaman aku banyak.
Lebih tepatnya kamu ngebaca komen kan? Mana ada ya elah, orang-orang sini mana tahu deh. Emang terlihat jelas ya Apa? pikiranku. Tapi aku ngomong tepat kan? Ya mungkin karena kamu mencoba menselami diriku, jadi kayak Memang. dapat ide itu. Itu yang aku lakukan kalau ngomong sama stranger. Makanya stranger kenapa betah ngobrol sama aku. Aku harus masuk ke dalam dia gitu lah. Keren kan? Betul. Tapi benar, kamu jangan minder masalah itu. Kamu kan nanti bakal sembuh, bakal normal kan? Nggak bakal ada bedanya kamu setelah nanti normal. Eh, dari jalan kamu nggak ada bedanya kan? Benar, betul. Ya, yang tadi aku bilang, kalau seandainya kamu memang nggak bisa jalan, aku gendong sampai pelaminan. Jangan cuma hoax ini sih. Ini hari Selasa, Kenapa? malam Minggu kosong sih. Malamnya kosong. Karena aku di Jakarta, karena aku bilang aku di Jakarta, gimana? Bisa sih, pakai karpet Aladin. Kamu Aladin? Ya udah boleh. Itu kan di belakang tuh, oh nggak ada karpet sih. Nggak Sofa, ada. Sofa Aladin. sofa terbang. Ini. Apa kita mau tuntaskan di sofa aja? Viewersnya Bang Adi, Apa? kalian suka nontonin Bang Adi gara-gara gitu ya? Gara apa? Gara apa? Gara-gara gitu, agak ganas. Suka menerkam-nerkam. Oh iya. Harimau. benar. Harimau. Jadi Suka. ganas. Ya gimana ya, aku tidak ada yang menerkam-menerkam seperti itu. Mentok-mentok Dino. Dino apaan? Dino. Dinotis sama aku. Kamu gak ada habisnya ya. Kan sih, memang jam terbang itu mempengaruhi ya. Jam terbang, ya. Jam terbang. 3 tahun aku udah main TV, kerjanya begini. Dan ini yang ngomongnya baru ngomong apa ketiga orang. 3 tahun aku main sama TV, Desember nanti pas 3 tahun. Aku inget banget setelah 2 hari setelah aku ulang tahun aku start sama TV, kalau nggak salah ya. Iya, Desember nanti. Ya.